Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wong Gabut Channel. Nah, di video kali ini, di pagi hari ini, kita seperti biasa rutinitas di kebun cabai jamu atau cabai Jawa punya Mas Chandra. Kali ini kita lagi potong cangkok yang sudah siap di polybag. Ya Mas ya? Oke. Nah ini deh. Nah, ini dari berbagai macam jenis cabai Jawa atau cabai jamu teman-teman. Nah, sudah ini sekitar berapa hari Mas di pohon? 2 mingguan. Sekitar 2 minggu. Nah, kira akarnya wis super ya, wis siap yang polybag ini. Nah, gitu. Nah, ini ada beberapa. Ini 2 minggu semua Mas An? Ada yang belum tapi hafal saya. Oh, jadi ini satu pohon ini ada yang 2 minggu, ada yang belum, tapi Mas Chandra hafal deh. Hafal. Tenger. Titi lah. Nah, ini ya ini. Nah, kita taruh di keranjang kayak gini biar nanti bawanya gampang. Jadi ini kita ambil yang sudah 2 minggu dicangkok di pohon dari berbagai macam jenis cabai gitu ya. Ini jenis apa Mas? Madura. Nah, ini jenis Madura yang banyak orang bilang buahnya super besar-besar dan lagi digandrungi oleh petani-petani cabai Jawa. Nah, kayak gini. Nah, ini super ya. Nah, itu ya. Sambil keliling-keliling. Oke, kita sambil keliling-keliling ya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini sekali lagi nih kurang lebih 11 bulan Mas yo. Desember inilah 1 tahun beberapa ya. Tanggal 25 apa? Desember tanggal 25 baru 1 tahun di beberapa pohon. Karena sebagian juga susulan rek. Jadi ada yang belum 10 bulan juga. Nah ini yang pakai media cup minuman ringan gitu ya. Akarnya. Dan akarnya juga sudah nyerongot menyebar kemana-mana. Nah itu rek. Nah ini rek penampakannya. Duh kayak gitu. Wis. Sing jelas ini penuh pengorbanan, penuh perjuangan, penuh lika-liku, penuh drama. kadang ya penuh apa ya? Penuh paiduan. Kadang jadi paidu kok yo. Tapi alhamdulillah bisa dibuktikan. Nah, Sesuai yang diharapkan. 11 bulan kita ambil rata-rata wis ini 11 bulan. Sudah seperti ini. Di kisaran tinggi kalau ada yang tanya kemarin, tingginya berapa Mas? Tingginya ya sekitar 2,5 ada. Kalau ini yang ini ya kemungkinan 3 lah. 3 meter. Kalau ini kemungkinan 3 meter nih. Ini. Ini terlalu tinggi karena itu di perluasan lahan nanti sama Mas Chandra akan dimaksimalkan mungkin di angka 2 meter untuk tingginya ya. Nah, itu. Ini. Nah, ini jenis Madura. Nah. Ini jenis Madura, Cah. Nah, ini jenis Madura. Sampai Jadi, lupa naruhnya di mana. sampai lupa naruhnya di mana karena juga 2 minggu dan di 2 minggu itu nggak mungkin Udah kesembunyi nggak mungkin juga udah nggak nampak. mengurus di lahan terus, pastinya ada ketika bibit, ketika ini jadi kadang-kadang lupa. Nah, gitu. Ini Biasa, guys. Madura, jenis Madura. Itu Harus dicari-cari dulu. Nah ini juga jenis Madura rek. Nah, iya. Penampakannya seperti ini teman-teman. Nah kayak gini. Wih. Dan bawah alhamdulillah terus dibersihkan. Jadi agak terhindar dari rumput liar. Jadi memang kalau nah ini yang baru-baru deh ya. Jadi kita kasih apa ya vas lah ngarani pot. Kita kasih vas. Jadi pakai medianya pakai genteng. Ngirit rek, genteng-genteng sing wis ndak kepake ya, nggak ganggu. Kemudian kita jadikan kayak gini. Ini dengan perhitungan wis mateng rek. Jadi ya, kita kasih ruang longgar di lorongnya biar kalau pas panen nanti juga bisa jalan rek. Gampang gitu. Jadi kalau kalian mau nanam ini kalian pikirkan juga ruten nih atau mungkin jari wong Jawa ditoto di sini. Jadi kalian pikirkan untuk jaraknya berapa kali berapa terserah wis. Kadang-kadang kalau terlalu lebar banget kalau lahannya nggak begitu luas juga kan kadang sayang juga. Tapi
kalian apa namanya? Kalian sesuaikan dengan apa yang kalian mau, asalkan untuk rute jalan kalau sudah waktunya panen itu kalian bisa masukkan tangga. Nah, gitu ya. Seperti gitu. Tuh, jarak seperti itu. Kalau punya kayak gini loh, rek dipandang di sawang ya, kayak tenanan gitu maksudnya. Kayak tenanan. Padahal ini ya, tapi lewes kayak gini rek ya, lewes kayak gini iki modelnya boleh kalian buat santai wis rek. Gitu. Teman-teman lah. Teman-teman. Tapi kalau pas memang baru-baru mau tanam harus fokus, harus tenanan ya. Terus penuh dengan wah, apa dikonok nih, lapo dikenek nih, lapo Ya. dikenek nih. Nah, Karena gitu, guys. kritik dan saran itu banyak banget rek pasti. Nah. Ya, itu. Nanti Gak usah ngene wis, gak usah ngene ya. Yang masuk kita pakai ini akarnya. Nah, ini yang masuk ya. Akarnya benar-benar sudah mecah ya. Ini gini Mas Andri, Ya, gimana Mas? saya waktu nyangkut itu raffia yang saya buat tanda biasanya. Oh, raffia. Ya kalau hijau ini Susulan. satu barengan hijau semua, Oh, berarti gitu. tanggalnya segini. Sama, ya. Nah, nanti yang berikutnya susulannya merah, jadi kita cari yang hijau-hijau, jadi nggak bingung. Nah, ilmu juga nih, Rek. Kalau pas nyangkok yang nyangkok pertama, itu kalian kasih tanda raffianya merah semua. Jadi kemungkinan itu harinya sama, tanggalnya sama, nanti kalkulasi perhitungannya berapa minggu sama. Sama. Kalau memang ada susulan di pohon yang sama, kan pastinya pohonnya sama, Rek. Jadi kalian kasih raffianya jangan merah. Nanti Beda lah. beda, kalian kasih beda, biru misalkan, untuk membedakan hitungan harinya, Rek. Hitungan hari. Nah, gitu. Nah, kalau pas kalian jongkok kayak gini, anak rumput-rumput liar gitu, Rek. Dicabut. Cabut aja. Biar bersih kayak gini loh, Rek. Nah, di sawang kan ya enak. Nah, ini Mas Hendri, ini kan ada yang merah. Ini merah ini berarti baru. Nah, untuk yang ini Mas mau? Untuk yang merah ini berarti kan baru. Yang merah ini baru, Rek, karena yang dipotong tadi Yang hijau. di hijau, di biru. Nih, hijau sama yang cup itu sama atau satu satu waktu itu. Satu waktu ya. Maksudnya ini bareng, Rek. Waktu itu bareng kayak gitu. Jadi pakai cup sama ini. Dan Soalnya 2 minggu itu udah ketutup Mas Hendri. 2 minggu sudah ketutup sama daun buah. volume daun dan buah. Jadi udah nggak kelihatan gitu. Kira sampai sini, wih, Rek, ini kalau sudah berusia kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun pasti volume buah ini akan nambah ya, gitu. Otomatis itu. Karena memang ini usianya muda, cabai ini masih muda di sini. Iya. Tapi kalau nanti sudah berusia sekitaran atas itu pasti volumenya naik, Rek. Hasil buahnya pun pasti akan bertambah, begitu, Rek. Ya, dengan syarat yaitu tadi perawatan harus, ya. Nah, ini proses pengambilan atau pemotongan bibit cangkok, ya. Sing wis 2 minggu di atas. Nah, ini jangan lupa kalau ada iki apa siput lek ngarani paling awakmu ya. Lek ning kene bekicot utawa kengking. Kalau merambat di tajar, kalian buang ya. Nyamuk itu selalu gak Dan obat nyamuk kita. Juga banyak nyamuk rek karena ini di apa lek ngarani tegalan. Di tegalan rek. Jadi banyak nyamuk. Biasanya kita bawa obat nyamuk bakar. Wah, ini selip ini hampir ini. Nah, ini ada yang sudah 2 minggu lah selip ini. Nah, ini. Eman rek ya sayang. Ketumpuk ini Mas Hendri. Ketumpuk daun sama ini udah nggak kelihatan. Ya, ini hampir kebabas ini. Nah, itu Hampir sudah kebabas. hampir lewat gitu. Dia lewat lagi wes panjang segini. Kalau sampai lewat lagi rek, itu golore wis sulure wis panjang banget Panjang gitu. nanti susah pas ngirimnya susah. Jadi ada yang bilang juga bahwasanya terlalu banyak motong sulur atas juga merugikan gitu Mas ya. Tapi di sini enggak loss. Kita enggak takut karena apa yang kita lakukan sudah kita perhitungkan. Sudah kita eksperimen. Sudah kita perhitungkan apa yang kita lakukan. Jadi insya Allah aman-aman saja. Aman. Karena sudah ini Rek. Oh ya Rek, ini semuanya enggak apa-apa, guys. ini ada yang baru-baru tanam ya, berapa bulan kemarin. Keriting Mas Hendri. Ini ada jenis keriting ya Cah ya. Yang keriting loh. Ini. Udah menyala. Kalian coba wes lihat coba lihat di residi. kontenku Kalau kata Pak yang di sekitar 2 bulan yang lalu jenis ini kan sudah saya video. Itu masih daun 3 kalau nggak 4. Sekarang kalian bisa lihat Rek. Sudah seperti ini tingginya. Nah, gini. Nah, Rek. Ini kemarin video saya, ini jenisnya residi. Kalau kata orang Banyuwangi
jenisnya resiji. Tapi kita ambilnya keriting Mas ya. Kita ngaran ini keriting. Kita kasih nama ini keriting ya, kata orang sini itu memang keriting. Nah, yang jadi penasaran kan di sini belum ada. Rek. Nah, kita mau lihat nih, nanti buahnya ini kayak apa. Hampir kayak madu. Dan gini Rek, ternyata ada yang sudah golornya itu ada yang sudah bawa buah. Lah, ini dia. Lah, Rek. Ini baru berapa bulan loh? Baru kemarin loh saya konten ini. Itu kalau orang nggak percaya Mas Hendrik baru 2 bulan nggak percaya. Ini kalian coba dicek di videoku yang lama itu, ini masih berapa daun kemarin, 4 kalau nggak 5 daun. Sekarang sudah seperti ini dan golornya atau seluruhnya itu naik ke atas dan bawa buah. Ini. Nah, ini jenis keriting. Ini belum ada dan jarang sekali di sini. Yang ada mungkin yang sudah banyak itu di Banyuwangi. Ya. Kalau di Banyuwangi mereka sudah budidaya dan sudah berbuah. Dan di sini Mas Chandra mencoba membudidayakannya di lahan yang baru khususnya. Itu full keriting semua yang akan ditanam. Nah ini loh Rek, yang jadi idola dan jadi pembicaraan. Nah ini kayak gini Rek, Madura itu Jan. Duh. Nah ini ya. Nah ini. Jadi keseharian wong gabut gini Rek. Seperti ini. Saya sama Mas Chandra duet in collaboration. Wah iya. Kok iya. Tiap hari kita kayak gini. Kalau Mas Dani sekarang posisinya lagi ngisi tanah di polybag. Ini Mas Hendrik akarnya. Nah ini loh Rek, perhatikan akarnya itu ada perbedaan ya Rek ya. Sudah merah, sudah memecah, Ujungnya lancip. ujungnya itu lancip. Terus ada kayak geret-geret, nah itu berarti siap. Kemudian seperti ada ros. Apa Nah. ya, kayak kaki cumi-cumi. Nah kayak itu loh Rek, kayak istilahnya kok cakar. Nah itu sudah siap. Luar itu. Dan itu dipastikan pasti hidup, gitu ya. Kalau di sini di Mas Chandra, ini kalau memang cangkok ini sudah 2 minggu ya, sudah 2 minggu di pohon. Kemudian karantina setelah di polybag kan karantina, paling kita sudah berani 1 minggu sudah berani tanam, kayak gitu. Jadi kan gitu ya. Ada Rek, kemarin tuh ada yang ngomong kalau terlalu banyak dipotong seluruh atas nantinya gini. Oke, karena kami juga menghargai pendapat petani yang lain, jadi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ya aman-aman saja kok, tenang aja. Jadi kalian nanti kita kasih bocoran. Gini. Sekarang nggak apa-apa wis ya. Sekarang ayo. Iya. Nah, Ini gini. kenapa saya volumenya banyak ya? Gini teman-teman. Kalau kita yang mementingkan apa ya, hasil ya, buah ya. Hasil buahnya. Berarti kita dituntut untuk membuat cabang banyak. Cabang banyak betul. Semakin banyak cabang, Akan semakin menambah volume buahnya. Ya caranya ya gitu, pruning. Pruning kalau Pruning. enggak cangkok, itu caranya. Ini ya. Caranya itu. Gitu ya. Rahasianya kalau kalian pastinya nanam cabai ini yang kalian harapkan pertama kali adalah hasil cabainya. Hasil cabai kering, kemudian berbicara soal penjualannya. Nah, kalau pengen cabainya banyak, volume buah cabainya ini besar banyak, Mas Chandra sudah ngomong. Itu tadi triknya. Kalian pruning, enggak dicangkok. Semakin banyak itu pasti cabangnya akan semakin banyak gitu. Dan otomatis kalau cabangnya semakin banyak ya pasti nih volume buah nambah gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi memang banyak yang karena melihat cabainya sudah subur banget, terus sayang loh Mas Eman. Wah, eman lek seluruh atas terlalu banyak dipotong, terlalu banyak dicangkok gitu ya. Jadi ada loh petani itu yang gak dodol bibit wis eman nguasi cabaiku sudah kayak gini gitu Mas ya. Iya. Jadi akhirnya Gak diapa-apain Rek, tetap diambil produksi buahnya aja. Nah, tapi ternyata juga tetap segitu-gitu aja. Nah, itu salah satu ilmu kita hari ini teman-teman. Nih, Nah, ini contohnya nih kalau nggak mau dicangkok Mas Andri ya. Ya. Mau diperbanyak ini. Gini Mas Andri, ini yang udah lancip, udah kecil kayak gini kan dia udah stop produksi daun. Ya. Udah dipotong gini aja nih. Nah, biar dia ngeluarkan cabang buah di sini. Iya, betul. Nah, nanti kayak gini. Nah, gitu Rek. Semakin banyak cabang, semakin banyak buah. Buah. Nah, itu tuntutannya. Logikanya seperti itu. Jadi kalau kalian mau hasil panen kalian itu banyak dan harus di pohon itu harus cabang dan rantingnya harus banyak banget gitu. Harus banyak cabangnya. Gitu, Rek. Jadi itu ilmu kita hari ini itu. Jadi tapi kita menghargai lah. Setiap petani itu berbeda-beda. Ya, dulu Pandangan dan asumsinya berbeda. Emang sayang, eman sayang gitu kan. Kayak kalau saya kayak gini nih ya, ini saya buang nih. Nah, perhatikan. Ini dijangkau udah nggak bisa,
di ini udah nggak bisa, buang aja. Oke. Jadi Biar fokus. ada ranting, ada cabang yang sudah dicangkok ndak bisa, reproduksi daun juga sudah ndak ada, Mas ya. Buang aja. Kemudian nggak fungsi ya dibuang. Tujuannya untuk Biar fokus dia ke biar atas. fokus di. Nah, nanti dia dari sela-selanya ini keluar lagi nih Mas Andri, keluar golor lah, dia pegangan. Itu yang tadi itu yang saya potong ya, itu meskipun diikat, itu pasti keluar lagi. Oke. Diikat keluar lagi ya, solusinya potong biar ada seluruh baru yang nempel lah, itu yang dipelihara. Itu ya. Ya, Ilmunya kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana nih kalian petani-petani cabai Jawa? Mari kita sharing soal cara, soal metode, atau mungkin soal hasil buahnya dijual kemana dengan harga berapa ya. Kita sharing-sharing teman-teman. Kita berbagi ilmu. Di sini kami tidak berniat menggurui atau apapun, karena petani junior Mas Chandra Cabai Jawa ini adalah petani yang baru-baru ini. Ya, gitu aja. Jadi kita sama-sama cari ilmu, sama-sama cari pengalaman, Rek. Nggak niat menggurui, Tidak ada niat menggurui dari kami. pengalaman ya Mas. Cuman pengalaman yang sudah dijalani sendiri. Maksudnya wis ngikir anu. Kita itu wis eksperimen. berwani eksperimen, wani risiko gitu ya. Nah, kita wani risiko. Kalau Pruning juga ada usianya Mas. ya pruning juga harus ada usianya, nanti kami jelaskan di usia berapa atau berapa, nanti di video berikutnya kita jelaskan soal pruning ya, kita akan bahas soal pruning nanti di video berikutnya. Wes, jasa dari saya sampai sini dulu, Rek. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, khususnya para petani cabai Jawa. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalam.